Kalau lempar di sini nggak apa-apa, duduk sama berdiri ya nggak bisa. Tadi luar biasa Pak, saya lihat panen Bapak besar-besar udangnya. Saya rasa Fanaminya masih sehat. Cuma saya selalu mengingatkan kita semua, Faname ini udang yang punya genetical disease yang tidak bisa hilang Pak. Jadi saya berharap tidak akan pernah terjadi di Indonesia. Tapi yang sudah-sudah di negara lain itu satu kali crash tuh habis seluruh negara. Jadi di Argentina sudah, Ekuador sudah, Thailand sudah. Saya pesankan kita ini mudah-mudahan kepulauan. Jadi kalau penyakit muncul di Jawa belum tentu muncul di Sulawesi. Tetapi saya menginginkan jangan sampai kita tahu setelah kecelakaan. Kalau bisa sih Bapak udah 3 tahun panen bagus, jeda satu periode, tanam bandeng lah, tanam ikan lah, yang lain gitu, supaya alam ini tidak terlalu kadang ekosistem kita paksa kan, kita paksa akhirnya ada resistensi dan alam biasanya daya dukungnya juga punya keterbatasan. Di Jawa tahun ini banyak yang tidak panen Pak. Tapi juga karena petaninya serakah. Jadi mereka tanam tuh dalam per meter perseginya 2 kali lipat dari biasanya. Jadi akhirnya ya intensitasnya tinggi, muncullah penyakit. Tahu-tahu dipanen udangnya sudah tidak ada. Saya berdoa di sini tetap baik. Tapi tadi saya lihat sayang Pak Bupati banyak tambak mangkrak. Saya tadi tanya harganya per hektar berapa? Pak Khairul bicara katanya 1 miliar per hektar. Wah, ya nggak ada orang mau jadi petani tambak saya bilang kalau harganya per hektar 1 miliar. Tapi saya sangat ini sekali udangnya jernih, bersih, besar. Ini 100 berapa hari Pak? 117 hari. Kepadatan per meter persegi 80 sampai 100. Kemudian pakannya habis berapa sampai 100 sampai panen? 1 hektar. Oke. 3000 meter itu 5 ton. Ya. Bapak dapat berapa ton rata-rata sekarang? 4 ton sampai 4,5 ton. 4 sampai 4,5 ton. Berarti hampir sama 1,1 ya, pakannya dengan itu 1 kilo udang, 1 kilo pakan. Pakannya sekarang per kilo? Size 30, 100. Pakan. Oh, pakan. Harga pakan per kilo? Kalau pakan, iya, 15.000 pakan. 15.000 per kilo. Kemudian jual sekarang 100.000. Nah, ini kan 40 ya. Bapak panen biasanya berapa persen size 30? Ini kan saya 40 ini ya kan. Ya. Sudah 3 kali parsial. Pertama buka 500 kilo. Ya. Kemudian 700 kilo. Ketiga kali ini 700 kilo lagi. Jadi masih untung besar ya, masih bagus. Alhamdulillah. Nah, kalau sudah untung besar, memperbaiki kualitas keamanan tambak di air dan lain sebagainya memang harus hati-hati. Bapak pakai saponin atau diodan? Dia gemes, dia bungkul kan? Pakai banyak. Kaporit. Oke, kalau tidak pakai tidak bisa. Ragu. Sebetulnya ya saya nih pengikut aliran sedikit lingkungan Pak. Jadi kadang-kadang sayang kalau pakai saponin dan tiodan itu. Kenapa? Karena di satu sisi memang membunuh hama udang, tetapi di sisi lain juga membunuh banyak bakteri plankton yang baik untuk udang.
Kalau saya sarankan Bapak punya 10 peta, coba tanam agak jarang, tidak usah pakai tiodan. Mungkin hasilnya sedikit kurang, tapi kosnya juga sedikit. Ini saran saya saja, Pak. Tiodan tidak pernah pakai. Oh, tiodan hanya saponin saja. Ya, saponin itu juga kan pemaksaan udang dipaksa untuk ganti kulit ya, Bapak. Kalau tiodan sebaiknya ditinggalkan, tidak boleh lagi dipakai. Karena nanti nelayan tangkap tidak dapat apa-apa lagi di sekitar wilayah sini. Karena dia membunuh ikan, kepiting, dan lain sebagainya. Mungkin sebaiknya memang dilarang, Pak. Karena kalau tidak nelayan tangkap, kasihan di laut tidak dapat apa-apa. Jadi penggunaan bahan-bahan pembantu itu boleh-boleh saja, tetapi ada baiknya dibatasi. Dan saya sarankan tadi kalau bisa 3 tahun, breaklah 1 tahun. Uang ikan sedikit, tapi Bapak menyehatkan kembali lingkungan tempat ini. Juga kalau bisa wilayah masuknya air itu juga bakaunya harus hidup. Kalau bakaunya yang di pinggir selat jalan ini dihabisin sama Pak Bupati, kualitas air Bapak juga hilang bagusnya. Nah, Pak Bupati tadi janji tidak boleh ada bangunan. Top ini Pak Bupati. Berarti jaga betul rakyatnya. Kalau ada sampai pejabat mau potong itu tambak, tidak boleh. Itu potong itu bakau, tambak Bapak hancur. Percaya sama saya. Karena tambak inilah salah satu filter daripada air. Dan dia juga membawa plankton atau seperti plankton-plankton yang memang membuat air itu subur dan sehat. Kalau tidak, ya saya sudah jarang di Jawa lihat udang size ini, Pak. Rata-rata di Jawa panennya 60, 50, jarang sekali 40. Sampai tidak pernah lihat. Di Jawa sekarang juga banyak yang mati, banyak yang tidak panen. Mungkin 60% sudah tidak panen tahun ini. Nah, ini saya harapkan tidak terjadi di Kolaka. Bibit Fitre itu juga harus hati-hati pengambilannya. Mungkin Dirjen Budidaya nanti harus disampaikan untuk mengawal. Kemudian saya cuma melihat aja wilayah yang mangkrak itu. Sayang, saya pikir Bapak nanti ada petani-petani mungkin bikin portal apa untuk menuju tambak pertambakan yang lebih maju lagi di Kolaka, kerjasama dengan BUMN. Saya tidak tahu apakah profit sharing atau apa. Saya lihat kualitasnya bagus. Pak Sarif sama Dodi ya itu bagus sekali. Saya orang udang, tahu kualitas udang bagus dan jelek. Saya bakul ikan udang, Mbak Mama. Cuma ya itu Faname itu punya genetical disease. Jadi penyakit yang bawaan ada di dia. Nah, keluarnya kapan kita tidak tahu, Pak. Keturunan keberapa itu mungkin bisa dilacak, tetapi jauh dari tahu. Masih belum ditemukan. Jadi tiba-tiba tahu-tahu satu negara habis. Thailand sudah, India juga sudah. Saya berharap Indonesia tidak seperti negara-negara ini. Karena kita kepulauan-kepulauan. Tapi biasanya menularnya cepat. Nah itu. Atau mungkin Bapak ganti 1 tahun pakai monodon. Udang tiger. Udang windu. Ya. Itu lebih tahan biasanya. Karena dia spesies lokal. Tetapi juga sama. Kalau pemakaian tiodan, kaporit dan lain sebagainya terlalu berlebihan, juga merusak lingkungan daripada tambak itu sendiri. Saya harapkan sih BNI nanti bisa diajak kerjasama. Mungkin KKP, Pak Tio di sini minta nanti Dirjen Budidaya ya khusus bikin ini khusus program revitalisasi tambak di Kolaka. Nah. Per hektar kena berapa Pak biaya kos Bapak? Tergantung petakannya. Ini seper hektarnya, Pak. Iya. Mana Sakaria? Yang bicara tadi. Kalau 1 hektar itu begitu. 300 juta per hektar. Itu dari
operasional saja, operasional saja. Operasional saja. Belum dengan bikin. Iya belum. Belum dengan bikin 300 Ada orang juta BRI. Bapak panen 100 tadi 4 ton setengah kali 100 berarti 400 Coba kali-kali ya. Itu berarti 1,5 miliar 300 plus bikin. Tanahnya berapa di sini per hektar? Kalau harga tanah sekarang itu sekitar 500-an, 500 juta per hektar. Kalau kalau pakai bikinnya masih pakai orang macul ya di sini ya. Pakai eskavator sudah. Ah oke. 500 juta per hektar. Sudah mahal ya. Kalau untuk investasi berat. Kerjasama nanti kasih pikir berapa BUMN bisa dapat. Gitu. Nanti bantu mengawinkan sama perbankan. Nanti Pak ini suruh cari BNI dan BRI. Ada BNI, BRI di sini nggak ada. Mana? Ya, bantu dong nanti ininya biar intinya Perindo sama Prinos. Ya, kalian bekerja bareng-bareng. Bulan depan saya tanya loh, saya menteri ikutin loh. Menteri lain lupa. Saya enggak. Bikin kelompok ada berapa orang, BRI, BNI, lomba. Nanti yang jelek saya laporin sama dirutnya. Suruh pindah nanti ke Papua. Ya, jadi tolong ya, paling tidak target lah bulan Juni 100 hektar selesai. Bulan nanti September 100 hektar. 1 tahun ini 200 hektar. Bisa nggak? Bisa. Duitnya dari mereka, lo cuma manajemen saja. Ah, iya. Ah. Pokoknya ikutin ya. Saya ikuti. Betul ya? Bapak namanya siapa, Pak? Pokoknya saya pulang, Pak Bupati nanti ini kumpulkan petani tambah. Kalau yang besar itu kan usaha sendiri, utang sendiri bisa. Yang 1 hektar biar yang jadi inti plasma nanti equity-nya biar separuh dari Perinus Perindo. Tapi mereka harus dapat fee Pak. Kalau enggak ya mereka nanti babak belur bangkrut, nanti BUMN-nya ditutup. Nggak bisa. Sekarang BUMN perikanan ini sudah untung, udah bagus tahun ini. Sudah, jadi kita harapkan harus bagus juga. Ya itu BRI sama BNI ada semua kan di sini. Oke. Ya tolong ya. Target 200 hektar nanti laporan. Jangan yang udah jadi. Tambah yang mangkrak tadi pinggir jalan-jalan tuh. Yang udah jadi ibu nggak mau lihat. Yang 200 hektar dari mangkrak jadi. Dalam 6 bulan 200 hektar. Nanti tahun depan 200 hektar lagi. Seperti itu. Hasilnya ya harus dibayar utangnya, bukan tidak. Bukan aku suruh ambil uang BRI itu nggak dibayar balik, tidak. Iya. Cuma utang harus kasih gitu. Jangan cuma untuk bangun rumah saja, ya. Gitu. Terus untuk pakan ini mungkin minta sama Java sama itu harus turun harganya. Iya, jangan sampai petani sedikit saja. Nanti saya bilang sama Pak Andoyo nanti. Turunin harganya 1.000 per kilo paling enggak. Ya turun 1.000. 2 bulan lagi 1.000. Bulan depan lagi 1.000 sampai 12.000. Idealnya 12.000, 15.000 terlalu banyak untungnya. Terus juga bapak-bapak mungkin yang belum punya modal tanam bandeng ke, dipacul, jangan dibiarin hitam begitu jadi sarang nyamuk. Bau juga lama-lama. Itu nanti keluar hidrogen sulfidanya kan bau, tidak bagus. Jadi itu dibetulkan, digali. Eskavator minta bantu sama Pak Dirjen Budidaya Pak.
5? Satu saja belum. Satu dulu, satu. Nanti tahun depan satu lagi. Kalau bapak-bapak bisa tangkep tukang ngebom yang ada di Kolaka, itu satu dapat satu itu. Dapat pupuk 50 ton atau 20 ton pupuk yang untuk bom, saya kasih satu eskavator. Tuker. Pak Kapolres sama Pak Dandim ini bantu masyarakat dapat eskavator. Kalau bersih 5 saya kasih, nggak apa-apa. Pokoknya Kolaka tidak ada lagi tukang ngebom, Pak Bupati dapat 5. Untuk koperasi sini Petambak. Tapi itu harus koperasi Pak, tidak boleh dimiliki oleh dinas, tidak boleh dimiliki oleh perorangan, harus masyarakat. Ya. Tapi nggak boleh ada tukang bom. Kalau ada tukang bom hancur nanti lautnya orang Kolaka. Saya tanya di Raja Ampat, di sini banyak bom Bu. Iya, orang mana? Orang Sulawesi. Orang Bugis. Ke NTT di Lembata, saya tanya. Ini karangnya hancur, saya berenang. Iya Bu, banyak tukang bom. Dari mana? Dari Sulawesi juga. Tiap kali keliling Indonesia, setiap ditanya, yang ngebomin karang itu pasti dari Sulawesi. Bukan di Kolaka, Bu, bukan di Kolaka. Sampai kalau rapat kabinet itu kita berani ngeledekin Pak JK juga. Itu tukang bom itu banyak dari tempat Bapak itu. Terkenal hebat sebagai pelaut juga, tapi terkenal juga perusak sebagai pelaut. Iya, di Raja Ampat orang sini, di Ambon juga sama. Dari mana? Sulawesi. NTT Sulawesi. Di Labuan Bajo sana di Pulau Komodo juga orang Sulawesi. Seluruh Indonesia karangnya hancur oleh orang Sulawesi. Nama Sulawesi ini sudah dilabel di dahi. Perusak terumbu karang. Terutama dari Buton. Buton dan orang-orang Bajo. Sudahlah, berhenti. Nanti kalau karang itu habis, mau apa lagi kita? Ikan pun tidak ada lagi mampir. Terus kita bikin rumah-rumah ikan, apartemen ikan. Ya kenapa karangnya dihancurin? Itu karang itu kan apartemen ikan, buatan Tuhan. Tidak usah bikin-bikin. Manusia ini kadang-kadang aneh. Dibikinnya Tuhan karang-karang untuk rumah ikan, dirusaknya. Sekarang bikin rumah-rumah ikan dari bambu. Cari utang hanya untuk bikin apartemen ikan. Saya kadang-kadang bingung, kita tuh maunya apa? Saya himbau sudah berhenti. Tadi Bapak bilang kalau orang kerja tambah udang, nelayan, kalau tidak betul itu tidak berhasil Pak. Emang betul kata orang tuh ikan, udang semua mati, tidak ada yang terpejam matanya, melotot semua. Kalau Bapak tidak betul ikannya liar. Tidak ada ikan mati matanya terpejam, tidak ada. Cuma melotot semua. Saat tambah, usaha apa saja. Kalau orang usaha tidak baik, sudah istrinya banyak. Yang resmi ada 4, yang tidak resmi banyak, wah celaka sudah habis. Ibu-ibu di sini harus seperti orang di Pangandaran di kampung saya. Itu yang pegang uang ibu-ibu, bapak-bapak tidak boleh pegang uang.
Kalau pulang dari laut, pegang hasilnya, bawa ke pasar oleh ibu-ibu. Bapak-bapaknya suruh pulang ke rumah. Jadi habis jualan uangnya dipegang. Suami kasih rokok, belikan 1 bungkus. Butuh apa, kasih saja. Jadi uangnya utuh, bisa buat sekolah anak, buat apa. Kemudian saya juga sekalian mau tanya, bapak-bapak nelayan yang ke laut, sudah pada punya asuransi belum? Nah, tolong sekarang daftar online, itu nanti minta ke Pak Fikar, ke KKP tanya, nanti desa bisa inikan. Itu ada asuransi nelayan, nggak perlu bayar, KKP sudah bayarin. Kalau meninggal di laut, dapat santunan 200 juta. Kalau meninggal karena alami kecelakaan di darat, dapat 160 juta. Cacat tetap dapat 100 juta. Tapi dengan catatan bukan tukang bom ikan. Kalau nelayan bom ikan, ibu masa bodoh. Ya, daftarkan supaya kalau ada apa-apa dengan pencari nafkah keluarga, anak istrinya dapat santunan. Gitu. Bapak-bapak juga bisa, mungkin entah, saya nggak tahu gimana kalau masyarakat yang umum ingin, mungkin dengan Jasindo. Kita pakai asuransinya Jasindo. Ada juga biaya pengobatan 20 juta kalau sakit. Bukan BPJS ya, berbeda. Ini asuransi jiwa untuk nelayan yang ditanggung oleh pemerintah untuk memenuhi arahan undang-undang di mana kita melindungi para nelayan kita. Sampai hari ini yang petani tambak belum, Pak. Nah, tapi kalau yang nelayan ke laut itu sudah dapat perlindungan. Tolong segera daftarkan. Untung toh bukan nggak ada ruginya. Nggak bayar kok, tapi tadi katanya masih banyak yang belum daftar. Tapi harus betul-betul nelayan ya yang didaftar. Saya berharap nanti seluruh Indonesia semua orang bisa punya asuransi ini. Departemen lain ikut. Sekarang ini baru nelayan, Pak, sebagai contoh. Pak Presiden juga sangat gembira adanya program ini. Pemerintah yang bayar. Ya. Ini untuk apa? Supaya orang makin senang jadi nelayan. Jadi kalau ke laut, kalau di darat, ada apa-apa sudah tenang. Anak, cucu ada tinggalan kalau ada kecelakaan, sakit, di laut kah, di darat kah, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Lain dari itu, saya juga ingin mengingatkan tentang sampah plastik. Indonesia ini sekarang menjadi penyumbang sampah plastik nomor 2 di dunia. Sekarang ini sampah kita sudah 9 juta ton ya, Vika. Indonesia sampah plastiknya kurang lebih 9 juta ton kalau tidak salah. Nanti kalau kita penuh semua laut sama plastik, ikan-ikan bapak juga hilang. Tolong sampah plastik jangan dibuang ke sungai atau ke laut. Ditangani khusus. Di sini ada Antam, BRI, BNI. Ayo bikin CSR, penanganan sampah di Pulau Kolaka. Belikan mesin recycle. Sampahnya semua dikumpulkan, jangan dibuang ke laut. Sekarang ini sudah 9 juta ton dan nanti berapa ton. Lebih banyak sampah plastiknya daripada ikannya nanti. Tidak boleh. Itu saja pesan saya. Kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan, silakan, mungkin 3 saja ya Pak ya. 3 saja ya, makasih. Eskavator sudah rusak semua, Bu. Cuma 5 tahun saja. Kemudian susahnya, Bu, karena begitu diperlukan, kalau eskavator sudah masuk di satu kawasan, jangan harapkan bisa keluar. Karena para petambak pasti tarik parang kalau beli barang, tarik mau keluar ke tempat lain. Kalau tidak selesai di tempat itu. Seperti itu, Bu, perebutan sekarang. Bahkan sekarang, Bu, karena Kadis Perikanan kita ini sudah mau pensiun, sudah juga mau buat tambak, sudah tidak ada eskavatornya, Bu. Mau kerja di empangnya, karena semua sudah pada rusak. Jadi tepat sekali, Bu, sudah mau kasih solusi untuk eskavator ini.
Ya, Bu. Kemudian mungkin tadi Ibu kaget katakan bahwa tanah tambak sekitar 1.500.000.000 itu cuma sini aja, Bu. Yang jalur bypass tadi yang Ibu lalui. Tapi kalau tempat lain tidak seperti itu, Bu. Masih ada bisa kita dapat sampai 20-30 juta per hektar. Masih ada. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang memang solusi yang perlu kita dicarikan, Bu, persoalan modal. Karena para petani kita banyak yang sudah mau tingkatkan dia punya teknis budidaya, tapi karena keterbatasan modal, mana untuk kincir, untuk power listriknya dan sebagainya, itu yang diperlukan, Bu, sehingga kita memerlukan modal untuk meningkatkan kapasitas petani. Itulah saya katakan tadi, apa yang Ibu sudah katakan ternyata apa yang saya tanyakan Ibu sudah sampaikan solusinya. Makasih Bu Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ibu Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bersama rombongan. Yang kami hormati Bapak Bupati dan Wakil Bupati bersama jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman, Ketua Kelompok Masagenai, Desa Sanisani, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, budidaya udang faname. Pada tahun 2013, Bu Menteri, kami pernah mengikuti lomba tingkat nasional. Kami sempat dapat juara 3 tingkat nasional. Syukur alhamdulillah selama berbudaya sampai 2017 sekarang ada beberapa kendala yang kami hadapi khususnya di daerah kami karena luas areal tambak yang ada di Desa Sanisani itu sekitar 200 hektar lebih, kurang lebih 200 hektar. Itu sarana yang paling menunjang di daerah sana. Nah, Bu Menteri, itu aliran listrik belum ada yang masuk sampai sekarang. Kami sudah berjuang Desa Sanisani, dan itu sangat kami butuhkan khususnya para petani yang ada di daerah di situ, Bu Menteri. Dan kedua, sarana prasarana, mudah-mudahan ada pengadaan kincir, itu yang beberapa orang teman-teman itu sudah mulai bisi-bisi Bu Menteri, mudah-mudahan ada pengadaan kincir sudah supaya ada juga jatah untuk Kabupaten Kolaka. Dan ketiga Bu Menteri, itu modal kerja, karena namanya kita ini petani yang masih standar di bawah, itu sangat membutuhkan kredit yang rendah yang bisa diangkat, karena nama petani sekarang Bu Menteri itu hampir semua itu masih tergantung ke para pengusaha. Jadi mudah-mudahan ada selaku Bapak angkat yang dari pemerintah yang bisa membantu khususnya para petani yang ada di Kabupaten Kolaka ini. Dan mudah-mudahan kehadiran Ibu Menteri di Kabupaten Kolaka ini dapat membawa berkah dan angin segar bagi petambak yang ada di Kabupaten Kolaka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tadi kan saya sudah bilang tentang Perinus Perindo, nanti Perinus Perindo dan Dirjen Budidaya saya minta mengadakan kunjungan follow up setelah ini. Tadi BRI dan BNI sudah siap. Saya minta lah paling tidak 200 hektar, 400 hektar untuk revitalisasi. Yo. Nah, you tinggal cover sama Askrindo toh kalau ada apa-apa. Tapi mereka kalau yang sudah 3 tahun faname terus mesti ganti. Kalau nggak mau ganti nggak usah. Soalnya itu dia pasti akan ada apa-apa. Lebih baik setelah 3 tahun 4-5 kali panen gantilah dulu dengan bibit monodon atau ikan bandeng. Ganti dulu sementara. Saya pikir sih potensi besar. Nanti pemerintah bantu untuk budidaya, mesin es, ice flake, supaya kalau panen ada es. Kemudian kalau eskavator itu saya minta tuker sama pengebom berhenti ya di sini ya. Kalau enggak mau.
BLU KKP juga ada, Bapak bisa ajukan. BLU di aping plasma, diplasmakan aja Pak, supaya nanti kita bisa mengawal BLU-nya juga. KKP juga punya BLU Pak, gitu. Jadi ada sama-sama. Bapak catat aja, KKP punya beberapa nomor pengaduan KKP berapa Fit? Hah? Nomor saya 0811 211 365. Kalau yang suka main Twitter @susi_pujastuti 0811 211 365. Bikin koperasi untuk kincir, untuk apa, supaya nanti kita bisa bantu dengan BLU tadi ya Pak ya. Koperasinya koperasi beneran, jangan koperasi bohongan. Nah. Ya. Oke ya, makasih ya Bapak ya, udah jelas ya. Oke. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Menteri, terima kasih banyak. Saya mohon maaf tadi ada dua kawan saya tidak berperkenalkan tadi Pak. Hari ini juga hadir Pak Hairul Saleh, anggota DPR RI yang Dapil Sulawesi Tenggara, alhamdulillah sempat juga hadir. Kemudian ada juga karib saya, Bapak Bupati Bone, Bupati Selayar. Hadir juga, saya mohon berdiri Pak. Mungkin ada warga di sini. Ini Pak Bupati Selayar ini hadir juga. Teman-teman dari kabupaten lainnya di Provinsi Tenggara, dari Buton, dari Mona sempat hadir hari ini. Terima kasih banyak sudah hadir. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka menyampaikan terima kasih banyak atas kehadiran Ibu di tempat ini, bisa berdialog, bisa bertatap muka dengan seluruh warga masyarakat di tempat ini. Terima kasih. Kita akhiri. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.